Oke buddies, kali ini saya akan mendokumentasikan bagaimana cara untuk menampilkan nilai 8 buah sensor di LCD dengan menggunakan mikrokontrol PIC 16F877A. Seperti ini tampilan LCD yang saya inginkan, di mana di baris pertama muncul tulisan Stalker Damage dan di baris kedua muncul secara bergantian nilai-nilai sensor dari channel 0 sampai dengan channel ke-7. Kemudian pin RD0 mikrokontrol dihubungkan ke RS LCD. Lalu pin RW dari LCD dihubungkan ke ground. Pin RD1 mikrokontrol dihubungkan ke enable LCD. Kemudian pin RB0 sampai RB7 mikrokontrol dihubungkan ke D0 sampai D7 LCD secara berurutan. Sementara itu 8 buah sensor diwakili oleh resistor variabel yang mempunyai nilai 10 kilo ohm dan disuplai dengan tegangan 5 volt DC. Secara skematiknya digambarkan sebagai berikut. Seperti ini. Kemudian mapping dari mikrokontrol PIC 16F877A adalah seperti ini. Ini saya peroleh dari datasheet. Oke. Sekarang saya akan masuk ke LCD. Ini adalah mapping dari pengalamatan LCD 20 kali 4, artinya ada 20 kolom dan 4 baris. Akan tetapi karena pada prakteknya saya hanya mempunyai LCD 16 kali 2 atau 16 kolom kali 2 baris, maka yang saya gunakan adalah gambar yang saya beri kotak merah seperti ini. Di dalam datasheet LCD terdapat flowchart yang menjelaskan urutan pemberian logika 0 atau 1 terhadap pin RS dan enable. Urutan untuk menulis komen atau instruksi RS 0, enable 1, delay, enable 0. Urutan untuk menulis data atau mencetak karakter ke LCD RS1, enable 1, delay, dan enable 0. Sehingga dari kedua subroutine ini bisa diterjemahkan menjadi bahasa C sebagai berikut. Subroutine yang pertama adalah write comment. Subroutine yang kedua adalah write data. Akan tetapi kalau kita kembali ke urutan proses flowchart, kita lihat dari keduanya ini terdapat hanya satu perbedaan, yaitu di RS0 dan RS1. Sehingga kedua subroutine ini bisa saya singkat menjadi seperti ini. Void LCD write unsigned character values integer RS. Sementara RS nanti nilainya masuk ke sini. Kemudian disalin ke RS huruf besar. Enable 1, delay beberapa saat, kemudian enable 0. Ini adalah kode-kode yang saya pakai dalam menuliskan subroutine write comment atau RS sama dengan 0.
0x38 artinya untuk 8 bit, yaitu menggunakan 8 jalur data. Kemudian 0x28 atau 4 bit, yaitu menggunakan 4 jalur data yang terakhir. Kemudian 0x01 untuk display clear atau membersihkan layar. 0x0c adalah display on, cursor off. Kemudian untuk posisi cursor seperti ini, 0x80 adalah untuk memposisikan cursor di baris pertama dan sesuai kolom yang dituliskan di sini. Kemudian 0x-C0 adalah baris kedua, 0x94 baris ketiga, 0x-D4 adalah baris keempat. Tapi kita ingat bahwa kita hanya menggunakan 2 baris, jadi yang digunakan adalah hanya 0x80 dan 0x-C0. Kemudian subroutine yang digunakan untuk write data atau mencetak karakter ke LCD adalah berisikan huruf A sampai Z diberi tanda petik, lalu untuk titik dan sebagainya, juga angka yang sudah dijadikan huruf, yaitu dari 0 sampai dengan 9, tetapi tetap diberi tanda petik. Baik, sekarang saya akan membahas tentang ADC, di mana ADC dalam menggunakannya kita harus mengkontrol 4 register, yaitu ADCON 0 atau ADC control 0, ADC control 1, ADC result height atau address H, kemudian ADC result low atau address L. Ini adalah tabel register ADC yang saya peroleh dari datasheet ADC control 0, ADC control 1, address H, dan address low. Kita ingat bahwa PIC 16F877A bekerja pada 8 bit, sementara ADC-nya bekerja pada 10 bit, sehingga perlu ada penambahan 2 bit yang ditempatkan di address H, seperti ini. Baik, langsung saja ke pemrograman, di mana saya menggunakan compiler Hitachi PICC. Dimulai dari include HTCH, include PICH, define data port B, di mana port B microcontrol diwakili oleh variabel data yang nanti dihubungkan dengan 8 buah kabel D0 sampai D7 di LCD. Kemudian RD0 dihubungkan ke pin RS, RD1 microcontrol dihubungkan ke pin enable LCD. Ini adalah float, saya menggunakan 4 bit tipe data pecahan. Kemudian file CH0, file CH1 sampai file CH7 adalah mewakili RA0 sampai RE2. Kemudian berikutnya adalah subroutine delay 1 milisecond seperti ini. Ini tidak perlu saya bahas karena ini ada pembahasan tersendiri yang sangat panjang. Ini adalah subroutine untuk memilih clock frekuensi, yaitu men-setting ADCS 0, ADCS 1, dan ADCS 2. Subroutine ini berhubungan dengan penggunaan kristal osilator. Yang perlu diperhatikan di sini bahwa baris kedua ini seharusnya berada di sini, tapi karena tidak cukup maka saya tuliskan di sini. Kemudian
Kita lihat kembali di tabel register bahwa ADCS0 dan ADCS1 berada di register Edcon 0, sementara ADCS2 berada di Edcon 1. Lalu ini adalah tabel yang juga diperoleh datasheet ADCS0, ADCS1, dan ADCS2. Dan ini adalah nilai-nilai clocknya. Frekuensi osilator dibagi 2, dibagi 8, dibagi 32, dan sebagainya. Kemudian ini adalah nilai dari kristal osilator yang akan kita gunakan. Misalnya kita menggunakan kristal osilator 4 MHz, maka kita menggunakan ADCS0, ADCS1, ADCS2 adalah 0, 1, 0. Misalkan kita memakai kristal osilator 8 MHz, maka kita gunakan yang ini. Maka ADCS0 sampai ADCS2 adalah 1, 1, 0. Dari mana ini nilainya diperoleh adalah dari sini. Berdasarkan datasheet, waktu yang dibutuhkan untuk konversi ADC adalah minimal 1,6 mikrosecond. Sebagai contoh, jika kita memakai kristal 4 MHz dan memilih frekuensi osilator per 2, maka frekuensinya adalah 4 MHz dibagi 2 atau menjadi 2 MHz, atau periodenya adalah 0,5 mikrosecond. Ini tidak memenuhi syarat karena syaratnya harus lebih besar dari 1,6 mikrosecond. Jika kita memilih frekuensi osilator per 8, maka frekuensinya menjadi setengah MHz atau periodenya adalah 2 mikrosecond. Jadi karena 2 mikrosecond lebih besar dari 1,6 mikrosecond, maka F osilator per 8 memenuhi syarat. Ini adalah subroutine untuk memilih port bit yang difungsikan sebagai analog atau difungsikan sebagai digital, yaitu dengan cara men-setting PCFG0, PCFG1, PCFG2, dan PCFG3, yang mana PCFG itu berada di address kontrol pertama. Ini ya, dari PCFG 0, 1, 2, dan 3. PCFG 0 sampai 3 ini kalau dituliskan di tabel adalah sebagai berikut. PCFG 0, PCFG 1, PCFG 2, PCFG 3. Tapi karena kita akan menggunakan 8 buah channel, maka kita memilih yang ini 0000 karena semuanya difungsikan sebagai analog. Ini adalah subroutine untuk memilih channel, di mana kita harus men-setting CHS0, CHS1, dan CHS2. Sementara CHS0, CHS1, dan CHS2 berada di address kontrol 0. Ini ya, CHS0, CHS1, dan CHS2. Kalau dituliskan di dalam tabel atau menjadi sebuah tabel adalah sebagai berikut: CHS0, CHS1, CHS2. Jadi kalau misalnya saya akan membaca sensor di channel yang ke-0 atau yang berhubungan dengan pin RA0 mikrokontrol, maka CHS0 sampai CHS2 saya isikan 000. Misalnya saya ingin membaca sensor di RA3, maka saya harus mengisikan CHS0, CHS1, dan CHS2 adalah 110, seperti itu. Lalu ini ada add-on 1 dan add-go 1, while add-go. Terus kemudian ada return address H dikali 256 plus address low. Kita lihat di sini add-on 1 berarti ADC aktif.
Kemudian add go berarti 1 berarti mulai start ya, di sini berarti ADC mulai start konversi. Kemudian nilai hasil konversi disimpan di address H dan address low yang berada di dalam kurung. Ini adalah subroutine untuk memilih format hasil konversi rata kanan atau rata kiri. Seperti ini ya. Ini saya beri arsiran merah, artinya saya menggunakan rata kanan. Rata kanan maka ADFM nantinya akan saya isi dengan angka 1. Kalau misalnya ADFM saya kasih angka 0 maka dia rata kiri. Jadi yang diarsir adalah sebelah sini full dan ada tambahan 2 bit di sini. Ini adalah subroutine LCD, write LCD yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu ini adalah subroutine untuk mengarahkan cursor atau sama aja dengan pesan tepat. Ini juga sudah kita bahas sebelumnya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa mikrokontrol hanya bisa mengolah data berupa data hexa. Selanjutnya dengan program kita ubah ke desimal, lalu diubah lagi menjadi karakter ASCII, baru bisa ditampilkan ke LCD. Untuk merubah dari data hexa menjadi desimal maka harus dibagi dengan 10. Contohnya misalnya ADC 8 bit mempunyai rentang data 255 desimal, maka 255 ini dibagi 10 sama dengan 25 mempunyai sisa 5, maka sisa 5 ini diposisikan di yang paling kanan di sini ya. Kemudian 25 ini hasil bagi sebelumnya dibagi lagi 10 sama dengan 2, sisanya 5. Sisa 5 ini ditempatkan di tengah atau sebelah kiri dari 5 yang sebelumnya. Kemudian hasil bagi yaitu angka 2 tadi dibagi lagi 10. Ini tidak bisa, maka 2 diposisikan di angka yang terdepan. Contoh lain misalnya ADC 10 bit mempunyai rentang data 1023. 1023 dibagi 10 sama dengan 102, sisanya 3. Sisa 3 ini diposisikan di posisi yang paling belakang di sini ya. Nah, hasil bagi yang tadi 102 dibagi lagi 10 sama dengan 10, sisanya 2. Sisa ini diletakkan di sebelah kiri angka 3 tadi ya, sebelah sini. Kemudian 10 sebagai hasil pembagian sebelumnya dibagi lagi 10 sama dengan 1, sisanya 0. Nah, angka 0 ini diletakkan di sebelah kirinya angka 2 dan 1 diletakkan di posisi yang terdepan. Contoh lain lagi misalnya ADC 16 bit mempunyai rentang data 65535 desimal, dibagi 10 sama dengan 6553, sisanya 5. 5 diletakkan di posisi yang paling belakang di sini. Kemudian 6553 ini dibagi lagi 10 sama dengan 655 sisa 3. Sisa ini diletakkan di sebelah kirinya angka 5 tadi di sini. Lalu 655 ini ke sini dibagi 10 lagi sama dengan 65, sisanya 5. Sisa 5 ini diletakkan di sebelah kirinya angka 3. Berikutnya 65 masuk ke sini dibagi lagi 10 sama dengan 6, sisanya 5. 5 diletakkan di sini. Kemudian terakhir 6 dibagi 10 tidak bisa, maka dia angka 6 ini diletakkan di posisi yang terdepan. Ini adalah
subroutine inialisasi LCD. Trace D difungsikan sebagai output, trace B juga output. Maksudnya adalah trace D ini adalah RD, pin RD atau port D, dan trace B maksudnya adalah port B. Kemudian seperti yang kita bahas di subroutine sebelumnya, LCD write 0x30 ini artinya untuk display 8 bit atau 8 kabel. Kemudian enable 1, enable 0. Lalu diteruskan LCD write 0x38, 0x0C, display on, cursor off, delay, LCD clear. Selanjutnya penempatan posisi LCD goto, yaitu baris pertama kolom ke-0 ya, di sini baris pertama kolom ke-0 di sini ya. Kemudian delay ke baris pertama kolom 1, baris pertama kolom 1. Jadi kursornya sudah ditempatkan di sini dulu. Kemudian baru menulis stalker the midst, stalker spasi kosong the midst. Nah, jadi seperti ini ya, stalker spasi kosong the midst ya. Kemudian koma di sini semuanya adalah koma 1, maksudnya adalah RS sama dengan 1 karena kita adalah menulis data. Jadi kalau menulis data RS harus sama dengan 1. Kalau kita menulis perintah atau write command maka RS harus sama dengan 0. Kemudian dilanjutkan ke LCD goto 20, yaitu baris kedua kolom ke-0 di sini. Kursornya sudah berada di sini. Baru kemudian menulis CH karena channel ya. CH itu maksudnya channel. Di sini CH, di sini CH. Lalu kemudian penempatan kursor di baris kedua kolom 12. Baris kedua kolom 12. Kita menuliskan huruf volt di sini, maka nulisnya seperti ini. Volt. Kemudian RS sama dengan 1 semua ya, karena kita write data. Lalu penempatan kursor baris kedua kolom ke-7 untuk menempatkan titik. Nah, baris kedua kolom ke-7 untuk menempatkan titik. Nah, di sini. Kemudian LCD clear. Untuk membersihkan layar. Baru masuk ke program utama. Oh ya, sebelumnya saya infokan bahwa mengapa saya tuliskan di init LCD, karena huruf ini stalker the midst, CH, titik, dan volt itu semuanya bersifat statis. Jadi yang berubah adalah hanya angka-angka ini ya, 7000000. Maka yang bersifat statis saya tuliskan di init LCD. Oke, selanjutnya ini adalah program utama, port configuration 0000. Ini lihat di tabel PCFG yang tadi ya. Ini tabelnya PCFG 0, PCFG 1, PCFG 2, PCFG 3 berisi 0000. Artinya kita menggunakan semua pin sebagai analog karena dihubungkan dengan sensor. Iya. Kemudian ADC clock. Sini ADC clock kita tulis 010. Kita lihat tabel ADCS
kita menggunakan kristal osilator 4 MHz, maka saya memilih ini. Maka saya tuliskan 010. Ya, seperti ini. Kemudian ADC result format atau perataan. Kalau ADFM-nya saya isi 1, maka dia adalah rata kanan. Oke. Kemudian ini dibaca saja. Trace A atau port A diisi dengan FF atau berlogika high semua karena disetting sebagai input sensor. Kemudian inisialisasi LCD kita panggil karena ini adalah mulai masuk main program utama. Kemudian ini adalah loop forever while 1, maka untuk memanggil atau membaca sensor yang ke-0 atau channel yang ke-0, maka saya panggil select ADC 000. Nilainya masuk ke variabel val CH0. Kemudian val CH0 ini masuk ke sini, saya kalikan dengan 5 dibagi 1023. Kemudian hasilnya masuk ke val CH0 baru. Val CH0 baru. Lalu kemudian saya menempatkan cursor ke baris kedua kolom kedua. Ini ya, baris kedua kolom kedua. Nah, berarti kursornya sudah siap di sini. Tapi karena ini memanggil channel ke-0, nanti di sini adalah berisi angka 0, channel ke-0. Nah, ini ya, saya isi dengan 0. Terus kemudian ini adalah RS sama dengan 1 karena ini berupa karakter ya, berarti kita mengirim karakter ke LCD atau mengirim karakter 0, bukan angka ya, karakter 0 ke LCD. Lalu kemudian cursor diarahkan ke baris kedua kolom keempat. Baris kedua kolom keempat sini ya. Nah, ini baru untuk menuliskan hasil dari konversi ADC mulai dari baris kedua kolom keempat. Nah, jadi hasilnya ini tadi masuk ke sini. Kemudian LCD 6 ini adalah proses untuk mengkonversi dari bilangan heksa yang tadi ya, bilangan heksa menjadi desimal, kemudian dikonversi menjadi ASCII, lalu kemudian tampilkan di LCD. Kemudian dilanjutkan penempatan cursor baris kedua kolom ke-8 ya, baris kedua kolom ke-8 mulai dari sini. Maka V referensi positif dikurangi V referensi negatif dikalikan angka 1000 karena kita menggunakan satuan volt bukan milivolt. Kemudian delay 1000 milisecond. Nah, ini adalah untuk membaca sensor di channel yang pertama seperti ini. Ini sama ya, kalau kita lihat sebelumnya ini untuk membaca sensor di channel yang ke-0. Programnya sama. Demikian juga untuk membaca sensor di channel yang kedua. Programnya sama seperti ini. Channel yang ketiga juga sama sampai channel yang ke-7. Nah, ini channel yang keempat, channel yang kelima, channel yang ke-6, dan ini untuk yang channel yang ke-7 atau sensor yang ke-8. Programnya juga sama dengan channel-channel yang sebelumnya. Kemudian mungkin ada pertanyaan, kenapa di setiap channel
kok selalu dikalikan dengan 5/1023. Ini saya tuliskan di masing-masing channel angka ini. Saya maksudkan agar untuk berjaga-jaga, siapa tahu kalau seandainya di setiap channel ini, dari channel 0 sampai channel ke-7, mempunyai tingkat ketelitian yang berbeda-beda, sehingga masing-masing saya tuliskan angka 5/1023 di masing-masing channel. Seandainya katakanlah CH0 dan CH1 sampai CH yang ke-7 mempunyai tingkat ketelitian yang berbeda, maka angka ini bisa diganti sesuai dengan tingkat ketelitian dari sensor tersebut. Sebenarnya seandainya semua sensor mempunyai tingkat ketelitian yang sama, maka angka ini tidak perlu saya tuliskan berulang-ulang di setiap channel, tetapi bisa langsung saya kalikan di sini. Address H kali 256 plus address L tutup kurung kali 5/1023. Oke, semoga apa yang saya sajikan jelas dan bisa bermanfaat. Terima kasih.